Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hari ini tepat 40 hari kepergian Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. 40 hari lalu, UJ tutup usia sesaat setelah motor gede yang dikendarainya oleng dan terjatuh hingga menabrak batang pohon di Jalan Gedong Hijau 7, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, TKP yang dilakukan oleh tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan, UJ sempat terpental dan terseret hingga sejauh 30 meter dan meninggal di lokasi kejadian. Kepergian sang Ustadz Gaul UJ menyisakan kenangan manis bagi keluarga dan kerabat. Ya kalau melihat itu menjelang beliau meninggal, itu aja, yang biasa nggak ada. Bahkan Umi kalau umpamanya pengen ketemu sama UJ, kita sama-sama satu profesi. Umi ceramah kemana, UJ ceramah kemana. Memang yang paling sibuk dia. Jadi kalau Umi kangen, Umi minta jadwal sekretarisnya 1 bulan. Jadi kalau ada acara Umi yang kosong, Umi nggak kemana-mana, Umi suka ikut sama UJ. Yang sore-sore, dia Umi mau ikut ya, ngedengerin ceramah UJ. Ngapain sih Umi capek? Enggak, Umi juga mau ngaji kok. Kadang-kala ilmu yang UJ terangin itu di Umi nggak ada. Masa Umi kan sumbernya ilmu buat Jeffrey? Enggak, ya udah kalau nggak capek mah silahkan aja gitu, biasa. Nah menjelang 2 malam 2 hari mau meninggal itulah Allah melangkahkan kaki Umi untuk datang ke rumah beliau. Biasanya kita cara ketemu. Umi bersyukur sama Allah dari 2 malam itu kita isi kata bercanda atau juga sosonoan kata orang Sunda bilang mah. Raut wajah kesedihan Umi Tatu, ibunda almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari masih terlihat jelas. Meski Umi Tatu telah mengikhlaskan kepergian UJ, putra ketiga dari 5 bersaudara dari pasangan keluarga penceramah ini, ternyata kepergian UJ kembali membangkitkan kenangan Umi Tatu terhadap putra kesayangannya itu. Kenangan manis itu mulai dari masa kecil UJ hingga UJ berumah tangga dan sukses berdakwah kembali terngiang di benak Umi Tatu. Ya dari semenjak dia kecil, tuh anaknya memang lucu ya. Terus meningkat remaja juga beliau itu banyak kebolehannya, banyak kelebihannya daripada anak-anak yang lain. Memang dia kan senangnya seni, qasidah, band, terus dia pernah jadi dancer juga waktu masih remaja. Nah, terus yang ketiga udah menjelang beliau sampai berumah tangga, ya selalu banyaklah kesan-kesan, termasuk sudah menjadi ustadz atau mubalik begitu. Sosok almarhum UJ memang telah meramaikan dan mengisi belantika dakwah dan panggung selebritas di tanah air. Kepergian UJ yang begitu cepat sangat memilukan bagi keluarga, sahabat, dan jamaah UJ. Apalagi dalam setiap berdakwah, UJ selalu menyampaikan pesan dan siraman rohani berdasarkan kepada realitas kehidupan sehari-hari, sehingga memberi kesan mendalam bagi para jamaahnya. Ya memang Umi sangat mengharapkan sekali setelah UJ nggak ada, mudah-mudahan ada yang nerusin sama seperti metodenya atau laganya atau
seperti Uje gitu, lain-lainnya lah gitu. Busananya termasuk suara ketika baca Qur'annya, sholawatnya, ya qiraat Qur'annya, termasuk juga ketawaduannya, semualah. Tapi merasa nggak bisa karena dari watak orang itu kan berbeda. Ya rambut sama hitam tapi kan beda-beda. Mungkin ada yang sama tapi mirip, nggak ada yang pas sekali. Mudah-mudahan sih ada, Umi sangat mengharapkan. Uji tuh sangat sayang sama anak-anak. Kalau Uji ada di rumah, anaknya digerendok semua. Adiba, Abizar, Aila, bilang, digerendok pada Jumin. Maka Umi selalu melihat mereka tuh sedih. Dia ada ayangkan, istilah kata dia mau ngegerendok sama siapa. Dia memanja-manja sama siapa. Tapi melihat sekarang ini mungkin masih kumpul ya gitu. Acara sampai 40 malam tahlilan kan banyak teman-temannya Ustaz, katanya Ustaz, keluarganya Ustaz ya. Yang suka datang ya kan. Itu manja sekali, jadi seperti kayaknya gitu. Minta digendong, minta jajan, suka kolokan ya gitu istilahnya. Manja-manja gitu sama teman-temannya Ustaz. Dan juga kata Ibu Umi Fatimah dari Cianjur, itu beliau bilang, saya waktu ditinggal suami meninggal tidak nangis. Kenapa ditinggal Uje meninggal menangis? Di situ hati saya juga bingung, mungkin karena saya sangat sayangnya kepada Ustaz Jefri Al-Bukhari. Gus Oong adalah pemilik sanggar bermain di Mumbulsari, Jember, Jawa Timur. Di tempat inilah Ustadz Jefri sering menginap. Di atas lahan seluas 8.000 meter ini, Gus Oong mendirikan sejumlah rumah kayu yang diperuntukkan kepada 42 anak angkatnya yang diasuh sejak usia balita. Konsep pondok pesantren Gus Oong adalah kebun sanggar bermain. Semua kebutuhan makanan dan bermain dari kebun. Anak-anak asuh belajar kepada alam seperti pohon, matahari, bulan, siang, dan malam. Saya bikin pondok pesantren ini biar tidak serius gitu ya. Karena pesantren sudah banyak di mana-mana. Saya bikin konsep pesantren itu kebun sanggar bermain. Bagaimana kita berkebun bersama-sama, bisa memetik makanan-makanan di sekitar kita, memudahkan kita untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita dari alam yang kita pilih ini. Semasa hidupnya, hampir setiap bulan Ustadz Jefri datang ke tempat ini. Tak jarang Oong dan Jefri mengobrol hingga tertidur. Bahkan sebulan sebelum Ustadz Jefri wafat, Gus Oong bersama keluarga berangkat umroh bersama Ustadz Jefri dan keluarga. Hampir setiap bulan dia mewajibkan dirinya. Kalau nggak bisa, biasanya saya yang ke Jakarta. Yang sering dilakukan beliau di sini mungkin apa, Gus? Ngobrol sepanjang-panjangnya. Bisa semalaman dan seharian. Di mata anak-anak angkat Gus Oong, Ustadz Jefri pun dikenal supel dan ramah. Ya kalau nggak canggung terus udah bergaul. Udah bergaul. Ya. Meski Ustadz Jefri telah tiada, namun sosok Ustadz Jefri masih hidup di hati mereka. Almarhum Ustadz Jefri Al-Bukhari dilahirkan di Jakarta 12 April 1973. Kehidupan Uje penuh dengan dinamika. Ia melalui proses panjang sebelum kemudian dikenal sebagai seorang pendakwah atau ustadz yang tampil mengemas bahasa dakwahnya dengan bahasa-bahasa anak muda. Ustadz gaul, demikian kira-kira masyarakat menyebutnya. Perjalanan hidup Jefri Al-Bukhari sungguh berwarna. Proses pergulatan yang luar biasa ia alami sampai ia menemukan kehidupan yang tenang dan menenteramkan. Uje terlahir sebagai anak tengah, anak ketiga dari 5 bersaudara.
3 saudara kandungnya laki-laki dan si bungsu adalah perempuan. Apih, panggilan Uje untuk ayahnya. Ismail Modal merupakan pria bertubuh tinggi besar asli Ambon, sedangkan sang ibu, Tatu Mulyana, asli Banten. Salah satu tempat Ustadz Jeffrey belajar adalah Madrasah Pondok Pesantren Dar Al-Qolam, Gintung, Jayanti, Tangerang. Lapangannya besar juga ya? Itu upacara itu. Ya, Assalamualaikum pemirsa. Disinilah tempat almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari mengemban ilmu agama, tepatnya di Pondok Pesantren Dar Al-Qolam di Gintung, Tangerang, Banten. Dan kita akan berbincang-bincang dengan salah satu guru di sini bersama Pak Munawar ya, Pak ya? Iya. Ya, Pak. Ini sudah berapa lama sih mengajar di pesantren ini? Saya mengajar mulai tahun 85. 85. Berarti sampai sudah mengajar almarhum Uje ya? Ya, mulai kelas 2, 3, dan 4. Jadi di pesantren inilah Uje belajar berbagai ilmu agama. Namun di tempat ini pula Uje yang mulai menginjak masa remaja, mulai nakal. Oh, di sini ya Pak tempat Uje dan teman-teman apa ya? Iya, betul. Ini kamar mandi ya Pak ya? Kamar mandi. Kadang-kadang kita lewat mau ke masjid, melihat ada asap. Ada asap dari keluar dari kamar mandi Ternyata sini. Uje sama kawan-kawannya. Lagi merokok. Itu kalau ketahuan merokok gimana Pak? Hukuman apa ya? Dibotak. Dibotak kepalanya? Ya. Makanya katanya rambutnya nggak pernah tumbuh. Kalau dibotakin terus? Sering dibotak, sering keluar gitu. Biasalah ketika zamannya seperti itu, anak-anak itu. Almarhum Uje ya? Iya, betul. Kelasnya Uje. Ya, betul. Salah satu kelasnya. Ya, silakan. Itu tempat duduknya di mana Pak? Duduk di kursi paling depan. Oh, di depan. Sini. Untuk menghindari jamaah sholat subuh, Uje itu bikin kamar di dalam kamar. Bikin kamar di dalam kamar. Nah loh, gimana nih? Jadi di atas langit. Di atas langit, dijebolin gitu? Dijebolin, dia bikin di atas itu. Ada papan, ada bambu. Disitulah untuk menghindari sholat jamaah. Ketika dibangunkan oleh para pengurus rayon, bangun. Tapi setelah bangun, setelah pengurus keluar, dia masuk ke ruangan. Oh, jadi nggak ketahuan ya? Nggak ketahuan. Ketahuannya ya sudah keluar. Di pesantren, Uje sering kabur untuk main atau nonton bioskop. Hukuman kepala dibotaki menjadi langganannya. Ini tempat santri-santri suka kabur ya Pak? Iya betul, itu kadang-kadang santri kabur dari situ melalui tembok gitu. Temboknya tinggi berapa itu Pak? Sekitar kurang lebih 3 meter lah. 3 meter. Itu kok bisa kabur gimana Pak? Itu dipanjatin seperti itu ya? Dipanjatin, jatuh ke sawah kan nggak Oh, sakit. belakang sawah. Iya betul. Itu kalau misalnya ketahuan itu dari mana Pak? Ketahuan dari orang kampung nanti laporan. Oh gitu. So, kita punya data orang kampung laporan bahwa ada anak santri yang bawa plastik jalan kaki kabur dari pondok. Belum sampai ke jalan raya sudah ketangkap sama kita. Gitu. Oh gitu. Hukumannya apa tuh Pak? Ya itu tadi dipanggil orang tua, kemudian dibotak gitu. Oh dibotak. Jadi kalau misalnya ngerokok kabur dibotakin juga? Botak. Tapi kalau udah botak terus gimana Pak? Ya kalau memang baru 1 senti dibotak lagi. Dibotak. Menurut cerita teman-temannya sih, dia suka kabur juga dari sekolahan, naik truk, karena kan keluar tuh jauh. Dia bolos ngeliat ini layar tancap gitu, dia begitu. Pernah juga memang saya belum pernah buka di media lain ya, baru sekarang. Kalau itu waktu kecil sekolah itu memang dia senang wiridan segala gitu. Ingin punya satu ilmu yang luar biasa waktu itu memang. Hanya 4 tahun Uje betah di pesantren. 2 tahun sebelum menamatkan pelajaran, Uje keluar. Nah, ini keluar dari pesantren ini alasannya apa? Kita nggak tahu. Nggak tahu dengan jelas. Yang jelas beliau keluar. Kan dulu disebutnya Jeffrey aja itunya. Oh gitu. Belum disebut Al-Bukhari-nya gitu.
sama kakaknya itu kebetulan Ustaz Aswan itu. Terus Cuman beda tiba-tiba kelas. udah terkenal. Tiba-tiba muncul tahun 2000-an terkenal. Terkenal. Setelah almarhum Uje terkenal, sering kesini? Sering ke sini, kita sering panggil, ceramah di aula gitu kan. Sampai 2-3 kalian dalam acara milad. Kebetulan saya yang berangkat ke sana ke rumahnya yang sekarang itu. Mohon untuk ceramah di sini. Dan beliau tidak mau dibayar. Oh gitu. Kalau yang dirasakan mau orang tua ya, nakanya itu baru juga dianterin ke pesantren sama bapaknya juga. Besok udah pulang lagi. Tinggal ayahnya kesel kan ya. Kenapa sih baru orang tua juga nganterin udah nggak punya duit ini. Ya diam aja ketawa. Dan sama abangnya juga tuh Ustaz Aswan juga gitu. Perjalanan hidupnya sempat mampir ke dunia malam. Baginya, saat itu diskotek lebih menarik daripada sekolah dan apapun. Titik balik Jeffrey bermula saat ia bermimpi melihat jasadnya sendiri dalam kain kafan pada suatu hari. Ketakutannya pada kematian perlahan mulai menyadarkan Uje. Rasa takut mati itulah yang akhirnya membuat sadar bahwa ada yang tidak meninggalkannya dalam keadaan seperti itu, yaitu Allah. Pada tahun 1999, Jeffrey menikah dengan Pipi Dian Irawati, seorang model sampul sebuah majalah remaja. Perubahan besar terjadi pada tahun 2000. Saat itu, Fatul Hayat, kakak keduanya, tiba-tiba meminta Jeffrey menggantikannya memberi khotbah Jumat di Mangga 2. Inilah jalan hidup yang kemudian dipilihnya. Jeffrey makin dikenal sebagai Uje. Kehidupannya yang sebelumnya dipenuhi maksiat berubah menjadi penuh sinar agama. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kehendak lain. Usia Uje di dunia hanya sampai umur 40 tahun. Jumat dini hari, tanggal 26 April 2013, ia mengalami kecelakaan tunggal. Allah memanggil kembali Uje ke sisinya. Uje meninggal dunia. Namun petuah dan pelajarannya masih dikenang masyarakat dan umat. Subhanallah, walhamdulillah, wallah.